Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademi yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perjalanan kita sampai juga di salah satu desa yang berada di Kecamatan Grabak, yang seharusnya kita itu tidak memiliki agenda akan kesanan. Ketika pikiran sedang tidak tenang, gabut, bahasa netrenya sekarang, atau kurang hiburan, dikarenakan kurang belusukan juga. Ketika itu pula, keinginan kita tersampaikan juga lewat lamunan. Dengan melamunkan dan memikirkan salah satu desa, yang secara kebetulan memiliki jejak-jejak sejarah dari berbagai masa. Sejarah masa Hindu klasik, masa Mataram Islam, dan jejak kolonial. Secara keseluruhan, objek tersebut berada dalam satu wilayah desa yang penuh dengan keramahan, wilayah yang penuh dengan senyuman, wilayah yang penuh dengan tegur sapa, tanpa memikirkan siapa yang disapa. Wilayah tersebut adalah Dusun Pijahan, Desa Kalipucang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Nah, di dalam video ini, saya akan utamakan untuk pembahasan tentang makam kasepuhan yang berada di salah satu perbukitan kecil. Warga setempat menyebutnya dengan istilah gumuk. Memang lokasi makam tersebut berdampingan dengan situs-situs lainnya, seperti jejak peninggalan Hindu klasik dan jejak masa kolonial Hindia Belanda. Kayaknya, pembahasan ini akan semakin syahdu jika harus diurutkan. Sebenarnya komplek makam kasepuhan di lokasi itu sendiri ada dua tempat, dan lokasi keberadaan makam itu pun, hanya terpisah jalan penghubung antar pedesaan. Yang satu terkenal dengan makam kasepuhan Tumenggung Wirapati, komplek makamnya berada di sebelah barat jalan penghubung desa, dan yang kedua lebih dikenal dengan sebutan, makam kasepuhan Kiai Suro Gendiro. Lokasi makamnya berada di puncak gumuk dan berada di sisi timur jalan penghubung desa. Salah satu tokoh yang bernama Tumenggung Wirapati, beliau terkenal dengan kepahlawanannya, saat membantu pertempuran Tegalrejo bersama Pangeran Diponegoro. Tokoh yang kedua, Kiai Suro Gendiro yang terkenal dengan tingkatan kewaliannya, sosok ulama pada masa Mataram Islam awal. Makam Tumenggung Wirapati sudah mengalami perubahan dalam perkembangan pembangunannya. Rehab komplek makam itu sendiri, merupakan yang kedua kalinya. Rehab yang pertama dilaksanakan pada tahun 1973, dan rehab yang kedua pada tahun 2023. Ini makamnya Mbah Wirapati, yang konon katanya beliau adalah prajurit pilihan atau perwiranya dari Pangeran Diponegoro. Ini sudah dipugar yang kedua kalinya. Pemugaran, coba nanti tak ambil ke fotonya dari Mas Danu, saya minta izin dulu, tak ambil dari Facebook untuk contoh. Cuma foto pemugaran yang kedua kali, yang pertama kali itu kisaran tahun 1973-an, dan ini pemugaran yang kedua pada tahun 2023. Dalam cerita rakyat yang populer, Tumenggung Wirapati merupakan sosok satria yang ikut pertempuran di Magelang bersama Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan sosok yang pemberani dalam menghadapi para penjajah Belanda kala itu. Memang belum ada catatan sejarahnya. Jika mengacu pada cerita rakyat, yang menyatakan tentang pertempuran Tegalrejo. Dugaan sementara, Tumenggung Wirapati merupakan pejuang yang membantu Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah Belanda selama 5 tahun. Assalamualaikum. Coba bukaan, Mas. Assalamualaikum. Mana lampunya, Ram? Wah, saya Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, watu. Aduh. Pak, iki urung dibuka ya? Urung dibuka nisane ya? Ning aku bedhe iki Mataram Islam. Awal. Oleh iki lampu tuh, Mas. Iki dugaanku Mataram Islam awal, ya Pak. Duh, lali aku lendo kok koreke. Masuk Bu. Sini. Tuh, ini tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jabut sekondur tuh Mas, sekondur. Mataram Islam awal wis to. Wah, bulan purnama nda, purnama sidi. Ono purnama sidine ya Gusti. Ulama, pejabat negara Mataram Islam awal iki ya Allah. Ya Allah, Mataram Islam awal iki ya Allah. Nganu ono purnama sidi, ada purnama sidinya. Mbah Putri Mbah. Kakung. 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 Semalian ora, Mas? Ndak, polos. Buka Mas, buka Pak. Buka Mas. Fotone nderek sinau nggih Mbah nggih. Ya Allah, Mbah. Ngangeni. Ono purnama sidine. Gede malahan. Gede banget. Dino ono makam wis beli Gus. Hah? Iki ono makam iki. Dhuwur mriku senten makame. Iki ono iki. Wah, ono tulisane, Pak. Wah, tulisan Jawa, Pak. Wah, iki. Wah, Jawa kuno. Sik Mas. Jawa kuno. Sik kedap. Tak. Iki udah di semen tapi. Udah dilapis. Buka Mas, buka biar. Mataram Islam awal iki. Iki njaluk Allah to iki. Bukan, tulisan Jawa Bukan, niku. itu kayak bak. Paragraf. Saya kedap. Paragraf Jawa. Sik wedangmu ya. Ditelesi wedang sithik kok ketok. Kuwi nang gone tase. Wah. Ditelesi baju sithik kok cetok, Gus. Mas, minum jiwono Mas, nggon jero tas Mas. Iki kawan sing tuwa iki. Wah, mlengen. Manut aku Mas. Lho kuwi nek ra ya asmane Mbah Isa. Aku yakin. Iki jenengane. Nek iki malah aku macane kok Kiai. Kiai. Nah iya, kuwi Jawa Baru, ora Jawa kuno. Aku yang menyatakan ini koyok Jawa kuno gitu Mas. Cuma iki wis ketutup semen, piye iki Iya, jalan. iki wis dilapisi. Iki wis dilapisi semen kok. Wah, jane jos iki. Mas janganmu Mas. Ditelesi sithik-sithik nggon tutupe itu Mas, setelah tutupe. Malah mezon malah semangat bae engko mau kei mezon. Ya aku to. Bisa mikir kono makam iki asem gak kon mundur aku. Tah itu. Nah, ya ora. Ora utah lho esuk kuwi. Kuwi es kok Mas e. Nah, iki ditutulke nggo. Mbah nyuwun sewu nggih, nyuwun pirsa putune bismillahirrahmanirrahim. Ditutul nggo dreji Mas di. Ora terus ya. Nyuwun sewu nggih Mbah. Lebih. Sekitar rong. Ndak ketok, Pak. Oh, ndak ketok, Pak. Ndak ketok. Sik tak jebuke gobekku ya menawa cetha ya. Ya. Sudah deh ya. Giliran media Mbah. Menurut cerita rakyat sekitar, Kiai Suro Gendiro merupakan salah satu tokoh yang membantu pertempuran Pangeran Diponegoro, di bawah komando tokoh pahlawan Tumenggung Wirapati. Keduanya bersama-sama ikut membantu pertempuran Pangeran Diponegoro, yang terkenal dengan The Java Orlog atau Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi di Tegalrejo Magelang. Ada yang janggal dengan cerita tersebut, tapi apa? Mari kita selesaikan berdasarkan bukti langgam nisan makam. Jika mengingat cerita rakyat yang membahas tentang pahlawan Tumenggung Wirapati sangat jauh kaitannya, jika harus mengikut sertakan Kiai Suro Gendiro.
Karena, di antara keduanya terpaut rentang waktu yang sangat lama sekali. Jika harus dijabarkan dengan kalimat, kehidupan Kiai Suro Gendiro pada masa Mataram Islam dengan sosok pemimpin kerajaan yang pertama bernama Danang Sutawijoyo atau lebih dikenal dengan Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayidin Panotogomo. Dan itu terjadi pada abad ke-16 pertengahan. Sedangkan tokoh yang bernama Tumenggung Wirapati, beliau tokoh yang membantu pertempuran Pangeran Diponegoro, pada masa pemerintahan Hamengkubuwono III yang memerintah Yogyakarta dalam 2 periode. Periode yang pertama tahun 1810 sampai 1811 dan periode yang kedua dari tahun 1812 sampai 1814. Jadi, tidak ada keterkaitan di antara kedua tokoh tersebut, selisih waktunya kurang lebih 250 tahunan. Jika dilihat dari data yang tertera, lebih duluan Kiai Suro Gendiro jika dibanding dengan sepak terjang Tumenggung Wirapati. Usia pemakamannya pun, lebih sepuh Kiai Suro Gendiro jika dibandingkan dengan makam Tumenggung Wirapati. Bahkan, Kiai Suro Gendiro sudah wafat, ayah dari Tumenggung Wirapati belum lahir. Pada intinya, jika harus diadakan perbandingan tentang usia bangunan makam, lebih sepuh Kiai Suro Gendiro jika dibanding dengan tokoh pahlawan Tumenggung Wirapati. Sosok Kiai Suro Gendiro terbukti dari langgam atau pahatan batu nisannya, sudah menunjukkan bahwa, beliau memiliki sepak terjang yang sudah populer pada masa pemerintahan Mataram Islam awal. Beliau adalah sosok ulama, dengan ilmu tasyawuf yang tinggi. Gelar yang beliau sandang bukan ulama saja, dalam pahatan batu nisan menunjukkan, bahwa beliau adalah sosok tokoh yang memiliki ilmu tata negara yang tidak diragukan lagi. Jelas dan singkatnya adalah, Kiai Suro Gendiro merupakan tokoh ulama yang memiliki jabatan di bidang sistem pemerintahan. Alhamdulillah, masyukurillah, saged sowan alim ulama zaman kala semanten Mataram Islam. Kula yakin panjenengan iku caket kalih junjungan panjenengan, Mbah. Kula nitip salam kagem Simbah Panembahan Senopati. Nggih, Mbah. Terus yang ini, Mas. Wis gitu ya, Mas. Wis gitu ya. Udah. Yuk. Ya, alhamdulillah. Mas, pegang mau Pak. Ya Mas, boleh dengan mesin sepuh. Ki ono sing sepuh meneh iki, Mas. Ki Mas, sing sepuh ki, Mas. Buset ya Allah Gusti. Mas. Mas bersihke Mas bagiane jenengan. Ki Mataram iki. Awal ki padha mbek bae kono. Wah, ya Allah kae to Mas, keren meneh ya. Iki sik.
alhamdulillah. Di sini juga terdapat makam-makam sepuhnya. Nih, Mataram Islam awal ini. Terus kita bisa, nah ini yang paling keren. Nah, ini oh tuh Mas, nah iki wis nganu anyar iki. Cuma watu pak cor-coran iki Mas. Masuk cor. Oh iya cor. Oh cor. Nganyar. Iki mainan. Sampean wani rono ora Mas? Kene Mas. Iki makam iki. Iki makam sepuh iki Mas. Wah, kono rono ono iki Mas, jajal Mas. Kene Mas, kene Mas. Iki Mas. Aku tertarik karo kene Mas. Sik, lihat sik kene. Wes. Makamnya luas Mas. Makamnya luas ternyata. Kene iki ana makam sing ora terurus Mas, sing disebutke Mbah Putri. Apa Mas? Duh. Wis ganti kabeh nisane. Oh, iki makam keluarga Mas. Yo, makam keluarga. Sing misane rusak apa sing iso? Sing nganu, sing nisane. Jadi dhuwur kene. Heeh. Ora kerawat jare makame Nyai Ageng Mas sapa gitu. Wis ndak sampai kono Mas. Wis ndak sampai kono. Ndak. Ya balik rono. Aku malah curiga nggon kuwi lho Mas. Heeh. Lah iki lho Mas. Iki to, sing ngene iki lho. Mlebu nih Mas. Ayo tak kancani. Sik, gua iki lewat kono wae Mas, lewat kono. Lewat ndi iki lho. Nah. Nama tadi. Seru. Iki lho ana dalane, tapi ketutup. Sik. Wes yo. Ono kudune. Yo rono. Wis kok ngene mesake. Piye, metu Mas? Metu. Ayo metu. Kene kok Mas. Aku malah curigane kene iki yo. Yo iki makam nganu komplek makam sepuh jane. Nah, sekedar pemberitahuan, kita berbagi pengalaman. Oke lah, kita katakanlah kita itu apa ya istilahnya kayak menghormati orang yang sudah meninggal,
memuliakan orang yang sudah meninggal. Tapi kalau dengan cara seperti ini, karena ada kalimat-kalimat dari Al-Quran, petikan dari Al-Quran, ini kelangkahan itu sebenarnya tidak boleh. Di sini disebutkan atau tertulis Bismillahirrohmanirrohim. Ini terus ini ada kalimat, terus ini ada kalimat lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, ini dari petian Al-Quran. Sebenarnya ini tidak boleh. Jika besok memang ada rencana mau dikasih tulisan seperti ini atau kaligrafi seperti ini, kalau bisa ditinggikan lebih dari atas pinggang. Nah ya, kita berbagi pengalaman saja, karena ada kalamullah atau kalam Allah di situ yang dituliskan itu lebih rendah ketimbang lutut kita, lebih rendah. Nah, syukur alhamdulillah jika ada seseorang yang melihat atau nonton acara ini, semoga salah satu keluarganya mau mengertilah. Saya cuma berbagi informasi, saya tidak menggurui dan saya tidak tidak menghakimi apakah itu dosa. Jika dalam keyakinan muslim berdosa, karena kalamullah Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, itu juga sama. Besok dirubah. Sekian, terima kasih untuk penelusuran makam kasepuhan di Desa Klarangan. Sekian untuk penelusuran atau belusukan kita hari ini di komplek-komplek makam kasepuhan antara makam Tumenggung Wirapati dan makam Kiai Suro Gendiro. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit yang bisa digali informasinya. Semoga dengan adanya channel YouTube saya ini bisa bermanfaat untuk semua. Ingat, di channel ini tidak ada yang digurui dan tidak ada yang menggurui. Kita sama-sama mengenal adat budaya tinggalan atau warisan dari leluhur Nusantara. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Semoga kehidupan hari ini akan selalu membawa berkah dan nikmat yang sesungguhnya dan selamanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin.